Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai review pembuatan senyawa koordinasi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Fahri Hakim, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Logam dan Non-Logam, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, berikut anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Ladun Hikmah Matahari, NIM 190808229. Kemudian ada rekan saya, Rofidatul Mumtazah, NIM 190807638. Dan ada Irfana Ulia, NIM 190807639. Di sini yang akan kami bahas yaitu mengenai hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan dari pembuatan senyawa koordinasi. Oke, yang pertama yaitu ada hasil pengamatan. Pada video praktikum yang A, dapat dilihat ya teman-teman tabel di sini. Langkah percobaan yang pertama yaitu dengan menyiapkan larutan amonium klorida. Nah, ini dibuat dari 4 gram amonium klorida yang berbentuk serbuk putih, kemudian dicampurkan dengan 10 ml air yang berwarna bening. Nah, tujuannya yaitu agar dapat terlarut antara amonium klorida ini dengan air, sehingga menjadi larutan yang berwarna putih. Langkah percobaan yang kedua yaitu dengan memasukkan 5 gram nikel klorida dalam gelas beker. Nah, nikel klorida ini berwarna hijau. Kemudian ditambahkan dengan 3,4 ml aquades yang berwarna bening. Lalu diaduk agar dapat terlarut, sehingga si nikel ini larut dalam air dan menghasilkan larutan yang berwarna hijau. Langkah percobaan yang ketiga yaitu dengan menambahkan 5 ml amonium klorida dengan larutan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, kemudian dikocok agar terbentuk senyawa koordinasi. Larutan sebelumnya ini berwarna hijau, kemudian larutan amonium klorida ini berwarna bening, sehingga ketika dicampurkan larutan tetap berwarna hijau. Langkah percobaan yang keempat yaitu dengan menambahkan 10 ml larutan amonia. Amonia ini berwarna bening, ditambahkan pada campuran yang sebelumnya yang berwarna hijau, sehingga menghasilkan larutan yang berwarna biru tua. Nah, ini tujuannya itu sebagai katalis dalam keadaan basah. Langkah percobaan yang kelima yaitu didinginkan larutan dengan es batu sehingga terbentuk endapan. Nah, tujuannya agar terbentuk sebuah kristal atau padatan. Maka hasilnya akan terbentuk dua fase. Yang pertama ada cair berupa larutan bening dan padat yang berupa endapan atau kristal yang berwarna ungu. Langkah percobaan yang keenam yaitu disaring endapan tersebut dengan kertas saring. Kemudian residu atau sisa-sisa endapan pada gelas beker dilarutkan dengan larutan amonia. Nah, ini tujuannya agar terpisah dari filtratnya sehingga yang diperoleh itu hanya kristalnya. Kristal yang masih tertinggal pada corong akan ikut larut ke dalam penyaringan sehingga menghasilkan padatan berwarna biru. Langkah percobaan yang ketujuh. Pada proses penyaringan, endapan yang terjebak dalam kertas saring ditambahkan dengan larutan amonia dan etanol agar bersih dari zat pengotor. Hasilnya, semua kristal beserta etanol masuk ke dalam gelas ukur di bawah penyaring dan menghasilkan padatan biru. Langkah percobaan yang ke-8 yaitu dengan mengeringkan endapan yang terbentuk pada suhu 50 derajat Celcius. Tujuannya yaitu agar mengurangi kadar air pada kristal, sehingga terbentuk kristal yang sempurna. Hasilnya, kristal akan mengering dan tetap berwarna ungu. Langkah percobaan yang ke-9, yaitu terbentuknya kristal heksamin nikel 2 klorida. Kemudian dicuci endapan tersebut agar kristal benar-benar bersih dari pengotor. Dan yang terakhir terbentuk kristal heksamin nikel 2 klorida 73% sebanyak 3,59 gram. Hasilnya masih sama, kristal mengering dan tetap berwarna ungu. Selanjutnya yaitu ada video praktikum yang B. Langkah percobaan yang pertama yaitu dengan menyiapkan larutan nikel ke dalam Erlenmeyer. Fungsinya untuk melarutkan larutan. Hasil pengamatannya yaitu berupa larutan yang berwarna bening.
Langkah percobaan yang kedua yaitu dengan memasukkan asam sulfat secara bertetes-tetes. Tujuannya yaitu untuk melakukan uji keberadaan ion nikel pada larutan. Nah, nikel klorida yang berwarna bening ini ketika dicampurkan dengan asam sulfat yang berwarna bening, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna bening juga. Langkah percobaan yang ketiga yaitu dengan menambahkan larutan antara dimetilglioksin dengan etanol yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk melakukan uji keberadaan ion nikel pada larutan. Nah, nikel klorida yang berwarna bening tadi ditambah dengan dimetilglioksin dan etanol yang berwarna putih keruh, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna bening. Langkah yang terakhir yaitu dengan menambahkan larutan amonium hidroksida. Tujuannya untuk melakukan uji keberadaan ion nikel pada larutan. Nah, nikel klorida yang berwarna bening ketika ditambahkan dengan amonium hidroksida yang berwarna bening, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna merah muda atau pink. Nah, warna pink inilah yang menandakan kalau di larutan itu ada ion nikelnya. Selanjutnya yaitu ada pada buku panduan praktikum. Langkah percobaan yang pertama dengan melarutkan 1 gram nikel sulfat ke dalam 5 ml air dalam gelas beker. Tujuannya yaitu agar nikel ini menjadi larut. Yang kedua, dengan menempatkan gelas beker dalam lemari asap dan ditambahkan 10 ml amonia pekat dengan konsentrasi 15 molar. Fungsinya, diletakkan gelas beker di lemari asap yaitu agar dapat menghindari inhalasi penghirupan larutan yang dampaknya berbahaya. Yang ketiga yaitu dengan menambahkan 2,6 gram kalium iodida ke dalam campuran. Lalu dibiarkan campuran tersebut selama 15 menit. Fungsinya di sini yaitu sebagai pereaksi. Yang keempat yaitu dikumpulkan kristal yang terbentuk dengan penyaring Hirsch. Cuci 2 kali dengan 2 ml larutan etanol pada perbandingan 1:1 dan tambahkan 2 ml larutan etanol ke dalam larutan. Fungsinya yaitu untuk membebaskan senyawa tersebut dari unsur-unsur yang lain. Etanol memiliki titik didih yang rendah sehingga mudah menguap dan mengakibatkan terbentuknya kristal. Langkah percobaan yang kelima yaitu dengan mengeringkan kristal pada udara terbuka selama beberapa menit. Ini tujuannya yaitu untuk mengeringkan kristal yang masih terdapat sisa etanol. Yang keenam yaitu menghitung rendeman kristal yang terbentuk. Fungsinya yaitu untuk mengetahui jumlah persen endapan yang dihasilkan dengan perbandingan dari endapan teoritisnya. Langkah percobaan yang ketujuh, untuk mengetahui keberadaan ion nikel 2+ di dalam campuran, maka dilarutkan sejumlah kecil sampel, yaitu 0,001 gram ke dalam 0,5 ml air. Lalu ditambahkan larutan amonia sebanyak 5 molar dan ditambahkan 5 tetes larutan dimetilglioksin. Kemudian diamati perubahannya. Amonia di sini berfungsi sebagai katalis dan menunjukkan bahwa reaksi dalam keadaan basah, sehingga dapat membentuk endapan nikel. Sedangkan dimetilglioksin akan lebih cepat terbentuk dalam suasana basah. Nah, fungsi DMG di sini yaitu sebagai indikator yang menunjukkan jika ada unsur tertentu dengan timbulnya warna tertentu. Langkah percobaan yang terakhir, untuk menguji keberadaan ion iodida dapat dilakukan dengan melarutkan sejumlah kecil campuran, yaitu 0,001 gram ke dalam 0,5 ml air. Kemudian diasamkan dengan 2 tetes asam sulfat yang konsentrasinya 5 molar. Kemudian ditambahkan larutan asam peroksida 3%, lalu ditambahkan indikator amilum beberapa tetes. Nah, asam sulfat di sini berfungsi sebagai katalis sehingga dapat menunjukkan bahwa reaksi dalam keadaan asam dan juga untuk pelepasan iot pada saat penambahan asam peroksida. Indikator yang digunakan adalah amilum. Ketika ditambahkan amilum, warna larutan akan berubah menjadi biru. Nah, hal inilah yang menandakan bahwa di dalam larutan terkandung ion iodida. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan untuk mencari persen rendemannya teman-teman. Nah, di sini diketahui
ada massa nikel sulfat sebanyak 0,5 gram, kemudian massa molarnya sebanyak 154,71 gram per mol. Maka molnya bisa dicari dengan membagi massa dan MR, sehingga dihasilkan 3,231 kali 10 pangkat min 3 mol. Lalu ada massa kalium iodida yang diketahui 1,3 gram. Kemudian MR-nya sebanyak 166 gram per mol. Maka jumlah mol dari kalium iodida ini bisa diketahui dengan membagikan massa dan MR-nya, yaitu hasilnya 7,831 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, untuk mencari massa dari H2O dapat dengan cara mengkalikan jumlah volume dengan massa jenisnya. Di sini jumlah volumenya yaitu 5 ml dan massa jenisnya 1 gram per mililiter, sehingga hasilnya yaitu 5 gram. Kemudian MR dari H2O ini dapat diketahui yaitu 18 gram per mol. Maka selanjutnya kita mencari mol dari H2O dengan membagi massa dan MR-nya, sehingga dihasilkan mol dari H2O ini sebanyak 0,277 mol. Selanjutnya yaitu mencari mol dari NH3 atau amonia, yaitu dengan mengkalikan jumlah volume dan jumlah molaritas dari NH3. Jumlah volumenya yaitu 0,001 liter dan molaritasnya yaitu 5 molar, sehingga menghasilkan 0,005 mol. Selanjutnya yakni reaksi pembentukan, di mana ada 3 reaksi pembatas di sini untuk nantinya menghitung massa teoritis. Yang pertama, reaksi NiSO4 direaksikan dengan 6H2O menghasilkan Ni2+ dan SO4 2- serta 6H2O masing-masing 3,231 kali 10 pangkat min 3. Kemudian reaksi yang kedua yakni Ni2+ direaksikan dengan 6NH3 menghasilkan NiNH3 2+, diperoleh 3,231 kali 10 pangkat min 3. Dan reaksi yang ketiga yakni NiNH3 2+ direaksikan dengan 2Ki dan 2OH- dihasilkan NiNH3 6 kali I2 dengan KOH yang masing-masing 3,231 kali 10 pangkat min 3. Untuk selanjutnya adalah perhitungan massa teoritis dengan rumus mol dikali MR, di mana molnya telah diketahui dari reaksi pembatas tadi yakni 3,231 kali 10 pangkat min 3 dikali MR-nya adalah 414,69 gram per mol, diperoleh massa teoritis sama dengan 1,339 gram. Setelah diketahui massa teoritis, maka perhitungan selanjutnya adalah menghitung persen rendemen dengan rumus massa sampel per massa teoritis dikali 100%. Massa sampel diketahui 1,2 gram dan massa teoritis 1,339 gram dikalikan dengan 100%, dihasilkan persen rendemen yakni 89,61%. Kemudian untuk reaksi yang terjadi, di sini ada 3 percobaan, di mana pada percobaan video A reaksinya yakni Ni direaksikan dengan 6H2O dihasilkan NiH2O6 2+, kemudian Ni2+ direaksikan dengan 2NH3 dan 2H2O dihasilkan NiH2O6 2+ plus 2OH- dan NiOH2 plus 6NH3 dihasilkan NiNH3 6 kali 2+ dan 2OH- serta NiNH3 6 kali 2+ direaksikan dengan 2OH- dan NH4Cl dihasilkan NiNH3 6 kali Cl2 dan NH4OH. Sedangkan pada percobaan video B direaksikan antara Ni2+ dan 2H2DMG dan 2OH- dihasilkan NiHDMG2 plus 2H2O. Sedangkan pada percobaan buku panduan praktikum reaksinya yakni Ni direaksikan dengan 6H2O dihasilkan NiH2O6 2+ dan Ni2+ direaksikan dengan 2NH3 dan 2H2O dihasilkan
NiH2O6 2+, dan 2OH-, kemudian NiOH2 direaksikan dengan 6NH3 dihasilkan NiNH3 6 kali 2+ dengan 2OH-. Dan yang terakhir yakni NiNH3 6 kali 2+ direaksikan dengan 2OH- dan 2Ki dihasilkan NiNH3 6 kali I2 plus KOH. Untuk selanjutnya adalah pembahasan. Pembentukan senyawa kompleks adalah salah satu karakteristik logam transisi, yang mana pada percobaan ini logam transisinya berupa Ni atau nikel. Pada percobaan ini bertujuan untuk mempelajari cara pembuatan senyawa koordinasi NiNH3 6 kali Cl2 dan NiNH3 6 kali I2, serta untuk mengetahui adanya ion Ni2+ di dalam larutan. Seperti halnya pada video A, yakni pada pembuatan senyawa koordinasi NiNH3 6 kali Cl2, mula-mula disiapkan larutan amonium klorida dari 4 gram NH4Cl dengan 10 ml air. Di sini larutan berwarna putih. Kemudian 5 gram NiCl66H2O dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan 3,4 ml aquades, lalu diaduk hingga homogen. Pada proses ini, nikel menjadi larut dan larutan berubah menjadi berwarna hijau. Selanjutnya, larutan ditambahkan dengan 5 ml amonium klorida agar terbentuk senyawa koordinasi. Kemudian ditambahkan juga dengan 10 ml larutan amonia sebagai katalis dalam keadaan basah. Seperti halnya gambar di samping, disinilah hasil dari video A, yakni diperoleh NiNH3 6 kali Cl2, seperti gambarnya di samping, di mana dari penambahan amonia tersebut, larutan berubah warna menjadi biru tua. Adapun reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah NiOH2 direaksikan dengan 6NH3 dihasilkan NiNH3 6 kali 2+ dengan 2OH- dan NiNH3 kali 6 kali 2+ direaksikan dengan 2OH- dan NH4Cl dihasilkan NiNH3 6 kali Cl2 dan NH4OH, di mana Ni2+ ini merupakan salah satu unsur transisi. Ni2 ini sebagai atom pusat dan dapat bereaksi dengan amonia karena amonia merupakan ligan yang memiliki energi yang cukup besar sehingga dapat bereaksi dengan atom pusat dan kemudian terbentuklah senyawa koordinasi atau kompleks heksamin nikel 2. Sedangkan untuk membentuk kristal atau padatan berwarna ungu, larutan didinginkan menggunakan es batu. Di mana terbentuk dua fasa, yakni cair dan endapan, serta terdapat endapan kristal berwarna ungu dan larutan menjadi bening. Kemudian, endapan disaring dengan kertas saring agar terpisah filtratnya sehingga hanya diperoleh kristal saja. Sisa-sisa endapan yang terdapat pada gelas beker dilarutkan dengan amonia. Kemudian selama proses penyaringan, endapan yang terjebak dalam kertas saring ditambahkan dengan larutan amonia dan etanol. Tujuannya adalah agar bersih dari zat pengotor. Selanjutnya, endapan yang terbentuk dikeringkan pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air pada kristal sehingga didapatkan kristal ungu yang sempurna. Dari proses tersebut terbentuklah kristal heksanikel 2 klorida. Nah, untuk memastikan kristal benar-benar bersih dari pengotor, endapan tersebut dicuci kembali. Setelah dicuci, terbentuklah kristal heksanikel 2 klorida 73% yang berwarna ungu sebanyak 3,59 gram. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu pada video B. Video B ini mengenai reaksi NiDMG. Nah, pada percobaannya, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan larutan nikel dalam Erlenmeyer. Nah, pada pengamatan, larutan tidak berwarna atau bening.
Kemudian memasukkan H2SO4 untuk menguji keberadaan ion nikel pada larutan, di mana larutan masih tetap bening. Selanjutnya pada langkah ketiga yaitu menambahkan larutan antara DMG dengan etanol yang telah disiapkan. Nah, dari langkah ini larutan menjadi berwarna putih keruh. Adapun reaksi yang terjadi yaitu Ni2+ ditambah 2H2DMG ditambah 2OH- menjadi NiHDMG2 kali ditambah 2H2O. Setelah itu, langkah terakhir yakni menambahkan larutan NH4OH di mana hasil larutannya berwarna merah muda atau pink. Nah, DMG ini dapat digunakan untuk menguji keberadaan ion nikel karena fungsi DMG adalah sebagai indikator yang menunjukkan jika ada unsur tertentu dengan timbulnya warna tertentu. Setelah ditambahkan DMG, larutan menjadi merah muda yang menandakan adanya ion nikel. Kemudian untuk mengenai struktur dari percobaan ini dapat dilihat di slide-nya. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu pada panduan praktikum. Nah, pada percobaan pembuatan senyawa koordinasi NiNH3 6 kali I2, langkah pertama yang dilakukan adalah melarutkan 1 gram NiSO4 kali 6H2O ke dalam 5 ml air dalam gelas beker. Tujuannya adalah agar nikel menjadi larut. Kemudian menempatkan gelas beker dalam lemari asap dan menambahkan 10 ml amonia pekat. Nah, reaksi yang terjadi adalah Ni2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menjadi NiH2O6 kali 2+ ditambah 2OH-. Selanjutnya, menambahkan 2,6 gram Ki ke dalam campuran yang berfungsi sebagai pereaksi, dan campuran dibiarkan selama 15 menit. Setelah itu, mengumpulkan kristal yang terbentuk dengan penyaring Hirsch dan menambahkan 2 ml larutan etanol untuk membebaskan senyawa tersebut dari unsur-unsur lain. Langkah selanjutnya, yakni kristal dikeringkan pada udara terbuka selama beberapa menit dan menghitung rendaman kristal yang terbentuk. Kemudian, menguji keberadaan ion Ni2+ di dalam campuran dengan melarutkan sejumlah kecil sampel, yakni 0,001 gram dalam 0,5 ml air, dan menambahkan larutan amonia 5 molar serta 5 tetes larutan DMG. Penambahan amonia berfungsi sebagai katalis dan menunjukkan reaksi dalam keadaan basah sehingga dapat membentuk endapan nikel. Nah, langkah terakhir yakni menguji keberadaan ion iodida yang dapat dilakukan dengan melarutkan sejumlah kecil campuran, yakni 0,001 gram dalam 0,5 ml air. Kemudian diasamkan dengan 2 tetes H2SO4 5 molar yang berfungsi sebagai katalis, sehingga dapat menunjukkan reaksi dalam keadaan asam dan untuk pelepasan iod pada saat penambahan H2O2. Setelah penambahan asam sulfat, ditambahkan larutan H2O2 3% dan indikator amilum beberapa tetes, di mana ketika ditambahkan indikator amilum, larutan berubah warna menjadi biru. Hal ini menandakan bahwa di dalam larutan terkandung ion iodida. Nah, adapun struktur dari NiNH3 6 kali I2 dapat dilihat ya bagaimana strukturnya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya, senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk melalui ikatan koordinasi antara atom pusat dan ligan. Metode yang digunakan dalam pembuatan senyawa koordinasi pada percobaan ini adalah dengan cara kristalisasi. Warna merah muda atau pink yang terbentuk pada akhir pengujian dengan menggunakan DMG menandakan bahwa larutan tersebut mengandung ion nikel. Amonia pada uji nikel berfungsi sebagai pemberi suasana basah serta besar rendaman yaitu sebesar 89,61%. Demikian pemaparan review percobaan ke-6 pembuatan senyawa koordinasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.